Rahimakumullah, demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh tamu istimewa kita pada malam hari ini. Beliau Sayyidil Habib Habib bin Al-Mahbub Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, dengan segala hormat dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para lora, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan ilmunya yang begitu luar biasa. Guru saya, orang tua saya, guru kita bersama, Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Husain Al-Jufri, selaku penasehat DPD Front Persaudaraan Islam Madura. Hadir juga di sini para alim ulama kita, wabil khusus ada orang tua kita Al-Habib Hasan Al-Khirit, ada ketua DPW FPI Sampang Al-Habib Abdurrahman Al-Khirit. Hadir juga di sini guru kita Fadilatul Syekh Kiai Haji Fawraq Adawi, Kiai Haji Malik, Lora Saif, dan semuanya para kiai, para asatid tidak dapat saya sebutkan. Wabil khusus kepada sahibul bait akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Maula Khalih Ba'alawi, dan ikut juga bersama saya di sini dari Jakarta Sekretaris Umum Markas Syariah Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, begitu pula Wakil Sekretaris 3 Majelis Syura DPP FPI Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad. Semuanya para habaib, para kiai, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa
saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Haiba'il kiram, sebelum saya masuk menyampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama terlebih dahulu kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul almarhum wal maghfur lah Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Maula Khailih, yang malam hari ini kita rayakan haul beliau yang ke-12. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habail kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok disebut nama Rasulullah yang sholawat sedikit ini, saudara. Hati-hati yang nggak salawat ketika disebut nama Nabi. Bukan dia yang nggak mau salawat, tapi Allah nggak memilih dia buat salawat, saudara. Karena salawat amalan sederhana, kecil, mudah, tapi pahalanya luar biasa, ibadallah. Sehingga kata Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki, as-salah ala nabi tahtaj ila taufiq. Salawat kepada Rasulullah meskipun mudah, tapi hanya orang yang Allah berikan taufik, yang lisannya tergerak untuk menyebut nama baginda Nabi, untuk salawat ketika disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai diri kita termasuk yang Allah haramkan. Biasakan kalau dengar nama Rasulullah, biasakan lisannya nyambar, saudara. Kalau dengar nama Rasulullah, biasakan lisannya langsung salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, malam hari ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, mulai dari awal Rabiul Awal sampai sekarang dan sampai di sebagian tempat sampai masuk Rajab, saudara, dirayakan Maulidur Rasul di kota, di desa, di kantor, di pesantren, di masjid, di majelis, di berbagai tempat umat Islam merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hakikat dari Maulid Nabi adalah al-farah wal ibtihaj was surur bi miladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dari perayaan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid, contoh salah satunya Maulid Habsyi, isinya apa sih? Yang paling menonjol diantaranya kegembiraan terhadap Rasulullah, saudara. Kalau kita baca di Mahalul Qiyam, asyraqal kaunu bitihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun gatajadal. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasulullah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salam
al-kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Alam semesta terbit dengan gembira riang. Gara-gara apa? Biwujudil Mustafa Ahmad. Gara-gara kelahiran hamba pilihan Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ahlil kauni unsun, semua penduduk semesta bergembira, bersuka cita, saudara. Wasururun qad tajaddad, dan kegembiraan tersebut akan senantiasa diperbaharui, di-upgrade, di-refresh, terus diperbaharui, saudara. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ma'na farah bin Nabi asa alaina yadum. Kata Al-Habib Ali Habsyi, kita gembira hari-hari ini di bulan Maulid, kita gembira terhadap Rasulullah. Saya mau tanya warga Madura, nyambut bulan Maulid gembira atau tidak? Orang kompak gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Makna farah bin Nabi asa alaina yadum, kita gembira terhadap Rasulullah. Kata Habib Ali Habsyi, asa alaina yadum, mudah-mudahan kegembiraan ini terus bersambung dari dunia sampai akhirat, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Oleh karena itu, saudara, sebab yang namanya kegembiraan, nggak semua kegembiraan itu baik. Kalau ulama menyimpulkan al-farah ala thalathati aqsam. Kalau bisa mau ditarik kesimpulan, kegembiraan itu terbagi menjadi 3, saudara. Terbagi menjadi berapa? Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya jabarkan, ini udah 10:30. Kira-kira jamaah lanjut atau jangan? Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Udah malam. Lanjut. Banyak yang sudah lapar. Lanjut. Banyak yang sudah ngantuk. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar Madura semua angkat tangannya, semangatnya. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Berarti kita lanjut maulid sampai subuh ini. Siap sampai subuh? Yakin? Betul? Ente sampai subuh, Anda pulang tidur. Lu pikir gue robot ceramah sampai subuh? Masya Allah, berarti semangat-semangat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semuanya. Amin ya Rabbal. Sudah. Kalau kita mau ambil kesimpulan, al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan terbagi menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Yang pertama, al-farah al-muaddi ila sakhatillah. Kegembiraan yang berujung kepada murka Allah. Gembira, senang, tapi ujung-ujungnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Kegembiraan seperti apa yang begitu, Habib? Kok bisa kegembiraan berujung kepada murka Allah? Kegembiraan seperti itu adalah kegembiraan al-farah bil muharram. Gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Saya mau tanya, orang ketika mabok gembira apa kagak? Gembira, saudara. Gembira. Saya waktu di penjara, bukan saya mabok waktu di penjara, bukan. Wah, Habib mabok di penjara. Saya waktu di penjara, saya bersama imam besar satu kamar. Kami ditaruh di bloknya para tahanan narkoba, saudara. Jadi kami ngajar sehari-hari anak-anak yang ditangkap gara-gara kasus narkoba. Mereka cerita. Kami tanya, kenapa kalian dagang narkoba? Di mana dagang narkobanya? Siapa pembelinya? Ada yang cerita, Habib, kami ngedar narkoba, targetnya siswa pelajar. Kami ngedar narkoba, targetnya mahasiswa. Kami ngedar narkoba, targetnya buruh, targetnya orang-orang di bawah, dan lain sebagainya. Kenapa mereka sampai pakai narkoba? Kenapa sampai mereka pakai ganja, sabu-sabu, tembakau gorila, pil koplo, dan lain sebagainya? Sudah. Jawabannya satu, nyari happy.
Nyari happy. Kalau orang ngeganja, lu kenapa nyimeng? Pengen ngefly, terbang, nyari happy, gembira yang dirasakan saudara. Saya kasih contoh lagi, orang pacaran, jawab yang jujur, gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Saking gembiranya, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Betul. Kalau kata ibu saya ini adalah atas, tapi neneknya orang Betawi asli. Jadi ibu saya logat Betawinya kental. Kalau kata orang Betawi, ya, anak muda kalau ada pacaran laki-laki sama perempuan, saking nikmatnya tai kucing rasa coklat, Pak. Gembira, saudara, senang. Orang-orang yang mendolimi orang lain, entah dengan jabatannya, entah dengan kekuatannya, bahkan mohon maaf kadang-kadang entah dengan pengaruh keilmuannya, saudara, gak menutup kemungkinan mendolimi orang lain. Bahkan ada sebagian prinsip di negeri kita nih, ada sebagian pejabat punya prinsip di negeri kita, selama bisa persulit, kenapa harus dipermudah? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Girang dia ketika mendolimi orang lain. Ada orang-orang yang kalau mendolimi orang lain gembira, senang, merasa puas, merasa happy, saudara. Ibadah Allah, kegembiraan seperti ini, al-farah bi muharram, kegembiraan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, farahus sa'ah wa husnul abad, kegembiraan sesaat tapi kesedihan selamanya. Hari ini dia gembira karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah, besok gembira tersebut akan berubah menjadi tangisan, saudara. Hari ini dia senang, besok kesenangan tersebut akan berubah menjadi penyesalan di hadapan Allah. Hari ini dia tertawa, besok tawa yang dia rasakan ketika maksiat akan berubah jadi tangisan di hadapan Allah, saudara. Karena ya ibadallah, orang-orang Madura harus cerdas. Jangan menggadaikan, jangan menjual kegembiraan abadi demi kegembiraan sesaat, saudara. Apa kegembiraan abadi? Kegembiraan abadi adalah kegembiraan di akhirat, subhanallah. Kegembiraan sesaat, kegembiraan yang semu, kegembiraan yang fata morgana, kegembiraan di dunia dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan orang yang gembira di dunia dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia akan sumpah di dunia sebelum waktunya, saudara. Maka jangan pernah ibadallah, saudara-saudara sekalian, Anda menjual kegembiraan yang abadi demi kegembiraan sesaat. Jangan pernah gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan pernah gembira dengan sesuatu yang membuat murka Allah, karena kegembiraan tersebut akan merujung kepada kesedihan yang abadi. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya yang gembiraan yang pertama adalah kegembiraan yang berujung kepada murka Allah subhanahu. Na'udzubillah min. Yang kedua, jenis kegembiraan yang kedua. Bagaimana kegembiraan yang kedua, Habib? Al-farahul mubah, kegembiraan yang diperbolehkan, tidak dilarang oleh syariat, tapi tidak diperintahkan, tidak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Mubah, boleh. Syariat nggak larang, tapi syariat nggak perintahkan. Pahala nggak dapat, tapi dosa juga nggak dapat, saudara. Wahada aslu hukmil farah. Ini adalah hukum asalnya gembira, saudara. Hukum asal gembira adalah al-mubah, boleh. Karena gembira ada min tabiatil bashar, termasuk tabiatnya manusia. Hidupnya manusia itu nggak lepas dari senang, susah, gembira, sedih, sehat, sakit. Hada tabiatul bashar. Ini adalah tabiatnya manusia. Hidupnya nggak lepas dari ini, saudara. Sehingga di dalam kehidupan manusia, syariat Islam nggak melarang kita buat gembira. Boleh-boleh saja selama gembiranya tidak ada unsur sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan rawihu qulubakum sa'ah fa innal quluba
idza ukrihat amiyat. Senengin hati sekali-sekali, jangan tegang terus-terusan, karena hati kalau dipaksa terus-terusan amiyat, hati kita bisa buta. Ibadah ya ibadah, belajar ya belajar, ngaji ya ngaji, zikir ya zikir. Tapi sekali-sekali senengin dong hatimu, ketawa dong, senyum dong. Kan nggak enak Bu kalau tegang terus-terusan, darah naik tinggi, kolesterol naik, asam urat naik. Betul apa enggak Bu? Betul atau tidak? Boleh saudara. Ini yang kedua, hukum aslinya gembira boleh. Nah, al-mubah, sesuatu yang diperbolehkan saudara, ini adalah pintu kita buat dapat pahala. Aslinya nggak dapat pahala, tapi ini bisa berubah jadi pundi-pundi pahala saudara. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Sofwatul Zubat mengatakan, lakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Makan hukumnya apa? Wajib. Ada bilang wajib barusan. Wajib kalau sudah darurat. Kalau sekiranya untuk mempertahankan kehidupan, kalau nggak makan mati, jadi wajib hukumnya dia makan. Jangankan makan yang halal, babi aja bisa jadi wajib hukumnya kalau darurat saudara. Tapi hukum aslinya makan apa? Ubah. Tapi kata Ibn Rusan, walakin idza nawa li aklihi wa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tapi kalau makannya diniatkan supaya dapat kekuatan dalam ketaatan, ya Allah, saya makan bukan sekedar makan ya Allah, tapi niatnya supaya saya kuat untuk hadir majelis taklim. Saya makan, tujuan saya makan supaya saya kuat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Saya makan supaya bisa menyambung kehidupan, supaya bisa melanjutkan perjalanan menuju ridhamu ya Allah. Makan berubah jadi kotoran, kegiatan sehari-hari hukumnya mubah. Begitu diniatkan dengan yang baik saudara, berubah. An-niyat taqlibul adat ilal ibadat. Yang namanya niat merubah kebiasaan sehari-hari menjadi pundi-pundi nilai pahala ibadah dari Allah Subhanahu. Cuma gara-gara nih, gampang nggak Bu? Gampang nggak Bu? Nggak butuh biaya. Yang namanya niat nggak butuh biaya, nggak butuh tenaga, nggak butuh susah-susah, cuma butuh gertakan hati saudara. Al-qalbul murabba, hati yang dididik untuk berniat baik, mudah berubah semua hanya jadi ibadah saudara. Saya kasih contoh lagi, tidur. Sehari semalam kita tidur berapa jam? Berapa jam? Taruh 8 jam. Kalau kata dokter 8 jam sehari semalam. 8 jam itu berarti sepertiga dari 24 jam. Kalau kita tidur sehari semalam 8 jam, anggap umur kita 60 tahun. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Anggap umur kita 60 tahun. Tidur sehari 8 jam. Umur 60 tahun. Berarti seumur hidup kita tidur berapa tahun? 20 tahun, saudara. Kalau umur kita 60 tahun, kita tidur sehari 8 jam, 20 tahun kita tidur, saudara. Kita ini sebenarnya masing-masing ada bakat jadi ashabul kahfi, saudara. Karena kalau di total tidur kita 20 jam, 20 tahun. 20 tahun, Anda bayangkan 20 tahun berlalu begitu saja tanpa kita rasakan, tanpa ada nilai apapun, saudara. Berlalu begitu saja, mubah, hukumnya boleh. Tapi sayang saudara, masa 20 tahun berlalu begitu saja, sia-sia, tidak menghasilkan apapun. Bagaimana caranya supaya 20 tahun ini yang kita pakai buat tidur tanpa capek, tanpa usaha, berubah? Niat saudara. Caranya niat. Innamal a'malu binniyat. Amal bergantung niat. Walikulli imri'in ma nawa. Seseorang akan dapatkan apa yang dia niatkan sebelum tidur. Tidurnya gunakan sunnah Nabi saudara. Berwudu sebelum tidur, menghadap kiblat,
menggunakan sunnah-sunnah yang lainnya. Dia niatkan dengan hatinya, ya Allah, saya tidur ini ya Allah dengan niat supaya besok saya bangun bisa sholat subuh ya Allah, bisa tahajud ya Allah. Kalau perempuan, supaya saya bisa berbakti kepada suami saya, bisa mendidik anak-anak saya. Kalau anak-anak, supaya saya bangun bisa belajar bakti sama orang tua. Kalau orang laki, ya Allah, saya tidur supaya bangun besok bisa melanjutkan cari nafkah untuk keluarga. Saudara, tidur tanpa usaha apapun, tanpa merasakan apapun, tidur sambil ngiler lagi, saudara. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, 20 tahun tidur Anda berubah jadi pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu. Hadza quwwatun niyyah. Inilah the power of niat, kekuatan niat, saudara. Makanya gak heran kana as-salafun salihun yu'allimuna auladahumun niyat kama yu'allimunahumul Fatihah. Dulu salafun salih, mereka mengajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka Fatihah. Saya mau tanya, Reng Madura semuanya apal Fatihah atau tidak? Apal Fatihah atau tidak? Hafalan Fatihahnya hafalan kuat atau tidak? Namanya hafal Fatihah itu kuat. Mau dibulak balikan bagaimanapun hafal Fatihah, saudara. Hafalannya di luar kepala, saudara. Begitu pula dulu salafun saleh. Mereka ajarkan anak-anak mereka niat yang baik. Niat sebelum keluar rumah, niat sebelum ngaca, niat sebelum ini, niat sebelum itu. Mereka ajarkan niat kama yu'allimuna auladahumul Fatihah, sebagaimana mereka ajarkan anak-anak Fatihah. Sebagaimana Fatihah begitu melekat di kepala mereka, niat baik juga begitu melekat di kepala mereka, saudara. Subhanallah, beginilah seharusnya. Karenanya ibadah Allah, keluar dari tempat ini, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya harap bisa menjadi oleh-oleh bekal pegangan kita seumur hidup, saudara. Ij'al fi kulli syai'in min 'adatik niat salihah. Jadikan pada segala sesuatu daripada kebiasaanmu sehari-hari niat-niat yang baik untuk Allah Subhanahu. Maka kembali ke pembahasan kita tentang kegembiraan, saudara. Al-farah, kegembiraan yang mubah, kegembiraan yang boleh-boleh saja kalau kita niatkan dengan niat yang baik. Ya Allah, saya duduk bersama teman-teman, tertawa, gembira, selama nggak ada unsur haram di dalamnya, maka itu boleh-boleh saja, mubah. Kalau diniatkan dengan niat yang baik, ya Allah, supaya hati saya senang, setelah itu semangat lagi beribadah, maka farah, gembira yang boleh-boleh saja itu berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak, jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Jadi tadi kegembiraan ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama, kegembiraan yang menyebabkan murka Allah. Yang kedua, kegembiraan yang mubah, boleh. Yang ketiga, ini yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini, saudara, yang berkaitan dengan kumpulnya kita di tempat ini. Yang ketiga, al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat, saudara. Al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat. Gembira, senang, bahagia, nikmat, tapi dapat pahala. Enak apa kagak? Kalau sholat dapat pahala, wajar. Subuh-subuh bangun, wudu, masih ngantuk-ngantuk, dapat pahala. Fihi taklif, ada unsur masyakkah di dalamnya, saudara. Puasa dapat pahala, wajar. Lapar, sedekah dapat pahala, wajar. Mengeluarkan uang, gak gampang orang mau mengeluarkan uangnya. Jihad dapat pahala, wajar. Mengorbankan nyawa. Amar ma'ruf nahi munkar dapat pahala, wajar. Resiko, saudara. Tapi ini ada kegembiraan, gembira, senang, bahagia, nikmat yang didapatkan, saudara. Tapi dapat pahala. Kegembiraan seperti apa yang seperti ini, saudara? Kegembiraan yang seperti ini adalah kegembiraan yang kita rasakan pada malam-malam ini. Malam-malam Maulid Rasul adalah gembira terhadap kekasih kita, junjungan kita, panutan kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini bukan sekedar kegembiraan ibadallah. Jangan Anda pikir kegembiraan ini adalah kegembiraan yang sia-sia. Ini bukan sekedar kegembiraan, tapi ini adalah kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Tercantum di background panggung kita, saudara, firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Yunus, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qal bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang mesti dilakukan dengan anugerah dan rahmatnya Allah? Fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Habib, ini kan bicara tentang gembira terhadap anugerah dan rahmatnya Allah. Apa hubungannya dengan gembira dalam maulid ini, Habib? Apa hubungannya dengan gembira terhadap Rasulullah? Saudara, Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur meriwayatkan dari turjuman Al-Quran Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya saudara, Sayyidina Ibn Abbas mengatakan, tadi di ayat tadi Allah mengatakan umat Islam hendaknya bergembira dengan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Kata Sayyidina Ibn Abbas, tidak lain dan tidak bukan, yang dimaksud dengan rahmat Allah, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Allah yang nyatakan Nabi Muhammad adalah rahmah, dan Nabi Muhammad mengumumkan bahwa dirinya adalah rahmah. Tadi hadisnya dikutip oleh guru kita Habib Ali Zainal Abidin, innama ana rahmatun muhda, aku adalah rahmah yang Allah hadiahkan untuk umat manusia, saudara. Artinya la syak, nggak ada keraguan bahwasanya rahmat yang paling utama dari Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap rahmat Allah, sedangkan rahmat Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Artinya apa, saudara? Kesimpulannya, natijahnya, berarti Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap Nabi Muhammad. Saudara, perayaan Maulid tidak lain dan tidak bukan adalah tasyakur, bentuk syukur dan gembira atas lahirnya Rasulullah. Dan saudara, dan gembira terhadap Rasulullah diperintahkan oleh Allah. Berarti kesimpulannya apa, saudara? Kita merayakan Maulid, bergembira atas perintah Allah subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak orang Madura? Orang Madura jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya kemarin saya lihat ada di Madura yang bikin rekaman, katanya Maulid bid'ah. Udah zaman sekarang masih ngebid'ah-bid'ahin Maulid, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak setelah apa tadi yang saya jelaskan. Kalau begitu berarti yang perintahkan kita rayakan Maulid siapa? Kurang kencang. Yang perintahkan kita rayakan Maulid siapa? Yang perintahkan kita rayakan Maulid siapa? Yang perintahkan kita gembira terhadap Rasulullah siapa? Yang perintahkan kita agungkan kelahiran Rasulullah siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti bagus atau tidak? Terpuji atau tidak? Mulia atau tidak? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saudara, jangan Anda pikir kegembiraan kita di bulan Maulid ini kegembiraan yang sia-sia, saudara. Jangan pernah Anda berpikir demikian. Abu Lahab, pamannya Nabi, saudara, yang luar biasa memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahihul Bukhari disebutkan, saudara, dalam Sahihul Bukhari disebutkan bahwasanya yang namanya Abu Lahab, saudara, ketika Nabi Rasulullah SAW lahir, dia gembira dengan kelahiran keponakannya, saudara. Kegembiraannya bukan karena motif iman. Kalau kita malam hari ini berkumpul gembira terhadap Rasulullah, dorongannya dorongan iman, saudara, karena kita beriman terhadap Rasulullah. Tapi Abu Lahab, kegembiraannya bukan karena motif iman, kegembiraannya karena motif kekerabatan. Ponakan lahir, Abu Lahab gembira. Wajar atau tidak?
Wajar atau tidak? Wajar. Karena ponakan lahir, siapapun akan bergembira, saudara. Saking gembiranya Abu Lahab, Thuwaibah, budak yang ngasih kabar tentang kelahiran Rasulullah, dimerdekakan oleh Abu Lahab, saudara. Dimerdekakan oleh Abu Lahab, ibadallah. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Rasulullah diutus, Abu Lahab jadi salah satu pimpinan kufar Quraisy, pimpinan orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya singkat cerita Abu Lahab mati, saudara. Abu Lahab mati. Begitu Abu Lahab mati, ada yang melihat dalam mimpi. Tapi mimpi bukan sekadar mimpi. Mimpi yang dimuat dalam kitab sahih. Mimpi yang dimuat dalam kitab hadis sahih. Ada yang bermimpi bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Abu Lahab mengatakan, ya, saya diadab oleh Allah. Nah, memang Abu Lahab udah dapat stempel pasti masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab, dapat stempel. Yang namanya Abu Lahab pasti masuk neraka, saudara. Pasti udah dapat stempel. Saya masuk neraka, kata Abu Lahab. Saya diadab oleh Allah. Tapi ada tapinya. Setiap hari Senin Allah yukhaffif anhu al-adab. Allah meringankan adab buat Abu Lahab, saudara. Dikasih minum Abu Lahab setiap hari Senin, saudara. Loh, kok bisa? Ini Abu Lahab ditangkapnya kufar Quraisy, kok bisa-bisanya dapat keringanan adab di neraka? Gara-gara apa, saudara? Ibadallah, ternyata keringanan adab yang dia dapatkan gara-gara kegembiraan sesaat, saudara. Kegembiraan sesaat yang dia rasakan ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan karena berkaitan dengan Rasulullah, datangnya dari dedengkotnya kufar. Allah tidak lupakan kegembiraan tersebut, saudara. Bagaimana kalau yang gembira seorang mukmin, orang Madura, dari kecil beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dari kecil jadi muslim, dari kecil salat, dari kecil ikut ulama, bergembira terhadap Rasulullah, kelahirannya Rasulullah. Wallahi, demi Allah, kegembiraan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini kita gembira di tempat ini terhadap kelahiran Rasulullah. Besok di akhirat kita digembirakan oleh Allah, saudara. Di yaumil qiyamah kita digembirakan oleh Allah. Saat sakaratul maut kita digembirakan oleh Allah, dihadirkan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Karenanya, saudara, ini bukan sekedar kegembiraan, tapi kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu saya ingatkan anda semua, kalau ada kegembiraan yang Allah ridhoi, buat apa nyari kegembiraan yang bikin Allah murka, saudara? Betul? Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak, ring mutura. Dengar orang sholawat, gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Ikut baca hadrah, gembira atau tidak? Memandang wajah para ulama, para kiai, gembira atau tidak? Mandang wajah para habaib cucu Rasulullah, gembira atau tidak? Hadir di majelis ilmu, gembira atau tidak? Kalau ada kegembiraan yang nikmat, yang mendapatkan ridha Allah, kenapa harus cari gembira yang dapat murka Allah, saudara? Kenapa harus cari kesenangan dengan maksiat? Kenapa harus cari kenangan dengan judi, saudara? Kenapa harus cari kemenangan dengan ngadu ayam? Kenapa harus cari kemenangan dengan taruhan? Kenapa harus cari kesenangan dengan main perempuan yang diharamkan oleh Allah? Kenapa harus cari kesenangan dengan berada di barisan pembenci para ulama? Kenapa harus cari kesenangan dengan menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, melukai orang lain? Saudara, kalau ada kegembiraan yang membuat Allah ridho, kenapa harus cari kegembiraan yang membuat Allah murka, saudara? Kalau ada kegembiraan yang bisa membuat engkau masuk surga, kenapa harus mencari kegembiraan yang membuat engkau masuk neraka? Kalau ada kegembiraan yang membuat engkau mendapatkan kenikmatan dalam kubur, kenapa harus mencari kegembiraan yang membuat engkau diadab dalam kubur? Kalau ada kegembiraan yang membuat engkau husnul khatimah, al-farah bi Muhammad, gembira terhadap Rasulullah, kenapa harus cari kegembiraan yang membuat engkau suul khatimah, memusuhi para pewaris Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Oleh karena itu, saudara, pertahankan kegembiraan ini. Jangan kau tukar kegembiraan ini dengan kegembiraan yang semu, saudara. Pertahankan kegembiraan ini.
agar kita pada malam hari ini gembira di dunia, kelak juga di akhirat kita bergembira bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jawab yang kompak, Reng Madura, siap terus bergembira dengan Rasulullah? Siap jauhi kegembiraan yang bisa menyebabkan murka Allah? Siap jauhi kemaksiatan? Siap bersihkan Madura dari kemaksiatan? Siap jaga keluarga dari kemaksiatan? Siap jauhi murka Allah? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Yang kedua, saudara, yang terakhir, karena sudah malam, saudara, yang kedua yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, di Jakarta, Pak Bu, saat ini ada kumpulan ormas. Di dalamnya ada ormas Islam. Sekarang informasi perjuangan nih, saudara. Setuju? Lanjut apa jangan? Masih semangat? Betul? Takbir! Saudara, yang kedua, di Jakarta saat ini ada perkumpulan ormas yang disebut dengan GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Di dalamnya ada banyak ormas-ormas Islam, dan di dalamnya juga ada ormas-ormas nasionalis, saudara, karena yang dibela rakyat Indonesia yang memang mayoritas Islam, tapi ada juga yang non-muslim yang merupakan rakyat daripada Republik Indonesia, saudara. Ibadallah, GNPR sudah melakukan akbar, aksi bela rakyat, sudah berkali-kali, saudara, sudah 3 kali. Ini ada Babe Aldo tadi, mana Babe Aldo itu? Nah, mana Babe Aldo? Ad-da'i ilallah bi YouTube. Ada da'i ilallah bi qawli wa fi'li, ada da'i ilallah bi YouTube. Da'i kepada Allah, mengajak Allah dengan YouTube-nya. Mudah-mudahan nanti YouTube-nya jadi saksi yang ngebela beliau di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ibadallah, nah, udah melakukan akbar 3 kali, aksi bela rakyat. Yang pertama, kedua, ketiga, tiga-tiganya di depan di sana. Nah, ini salah satu yang orasi mulu waktu akbar nih. Nah, mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kopinya mana, Babe, kopinya? Oh, ada di belakang. Biasa beliau nyeruput kopi dulu kalau mau. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sudah 3 kali akbar, aksi bela rakyat. Ada tritura, 3 tuntutan rakyat. Apa saja 3 tuntutan rakyat tersebut? Yang pertama, kita minta supaya harga BBM diturunkan. Setuju? 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 Yang Madura jawab yang jujur, yang kompak. Harga BBM naik, susah atau tidak? Susah atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Rakyat sengsara atau tidak? Rakyat menderita atau tidak? Naik, naik BBM, naik tinggi, tinggi sekali. Kurang kompak. Naik, naik BBM, naik tinggi, tinggi sekali. Sekali lagi yang kencang. Naik, naik BBM, naik tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan, kau lihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan, kau lihat saja banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya, lagu ini fakta atau mengada-ngada? Kurang kencang, fakta atau mengada-ngada? BBM naik, betul? BBM naik, betul? Naiknya tinggi atau tidak? Tinggi atau tidak? Gara-gara BBM naik, rakyat banyak yang sengsara atau tidak? Banyak yang sengsara atau tidak? Kalau memang fakta, coba lebih kompak lagi. Naik, naik BBM. Yang kencang, biar kedengeran ke Jakarta. Tinggi sekali. Kurang kompak. Naik, naik
Hanya saya mau tanya sekali lagi, Madura jawab yang kompak. BBM naik, rakyat susah atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Kalau begitu kita menuntut supaya harga BBM diturunkan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Berarti kalau kita mengatakan ini tuntutan rakyat, betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini suara rakyat, saudara. Itu yang pertama. Kalau begitu tuntutan yang pertama bagus atau tidak? Bagus. Alhamdulillah. Tuntutan yang kedua, gara-gara BBM naik, harga-harga jadi ikut naik. Saya mau tanya, kalau dari desa bawa beras ke kota atau dari satu kabupaten ke kabupaten lain, bawa berasnya naik apa? Naik sepeda. Naik mobil pakai bensin nggak? Pakai solar nggak? Berarti kalau harga BBM naik berpengaruh nggak ke harga beras? Sayur-sayuran, minyak dan lain sebagainya pasti ada pengaruhnya, saudara. Yang namanya BBM naik, bawa kendaraannya pakai BBM kok. Bagaimana ceritanya? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka tuntutan yang kedua, supaya saudara harga-harga bahan pangan, harga-harga barang-barang diturunkan. Setuju? Setuju? Habib kok bicaranya politik seperti ini? Saudara, ini urusan ekonomi, urusan rakyat. Ini bikin susah rakyat. Saudara, Nabi Muhammad jangankan rakyatnya kelaparan, rakyatnya tertusuk duri, ajidu alamaha. Nabi rasakan sakitnya. Bagaimana kalau rakyatnya kelaparan? Betul. Dan Indonesia ini mayoritas umat Nabi Muhammad, saudara. Hampir 90% masyarakat umat Indonesia adalah umat Islam. Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia susah, yang paling susah adalah umat Islam. Kalau yang paling susah umat Islam, berarti yang paling sumpah Rasulullah, saudara. Yang paling tersakiti Rasulullah, saudara. Terus umat Rasulullah tersakiti. Kita mau diam, kita mau bungkam, kita mau bilang maulid Nabi jangan kotori dengan bicara politik, dengan bicara ekonomi. Hei, kau buka kitab fikih, bukan hanya bicara sholat, tapi bicara muamalat, bicara ekonomi. Supaya apa? Supaya umat berekonomi dengan baik, saudara. Biasanya yang ditepuk tanganin monyet. Takbir! Takbir! Masya Allah, jangan bicara politik, bicara maulid Nabi. Enak gue dengarnya, betul gak be? Betul? 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 Nabi yang ancam man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Kamu gak peduli dengan urusan umat Islam. Urusan umat bukan cuma urusan ibadah saja, urusan ekonomi, urusan hukum, urusan politik. Kamu tak peduli dengan urusan umat, laisa minna, diancam oleh Nabi, bukan bagian dari kami. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya kenapa kami habaib turun teriak-teriak. Saya jangan Anda pikir saya teriak di atas panggung nggak ada risiko, saudara. Saya ini baru keluar dari penjara berapa bulan yang lalu, hampir setahun yang lalu, saudara. Kalau mau hidup enak aman, duduk aja di rumah. Jangan Anda pikir teriak begini nggak resiko. Kenapa tetap teriak, saudara? Karena khawatir dapat ancamannya Rasulullah, bukan bagian dari Nabi. Karena tidak peduli dengan umat Nabi, saudara. Betul? Takbir. Yang ketiga, tuntutan yang ketiga, tegakkan supremasi hukum dengan adil. Kita minta ditegakkan hukum dengan adil. Jawab yang jujur. Saat ini penegakan hukum sudah adil atau belum? Penegakan hukum sudah adil atau belum? Adil atau zalim? Kurang kencang, adil atau zalim? Penegakan hukum sudah baik atau belum? Penegakan hukum sudah baik atau belum? Adil atau zalim? Saya kasih contoh sederhana. Kasus Brigadir J dan kasus KM50, saudara. Saya mau tanya, kita ketika mendengar 6 syuhada dibunuh, sedih atau tidak? Mengecam atau tidak? Mengutuk atau tidak? Begitu pula ketika ada satu putra bangsa, seorang polisi abdi negara, dibunuh, saudara, oleh atasannya, yaitu Brigadir J, yang dibunuh oleh Freddy Sambo. Saya mau tanya, kira-kira kejam atau tidak? Mengutuk atau tidak? Marah atau tidak? Itu mengutuk, saudara. Nggak harus muslim, meskipun korbannya non muslim, Brigadir J non muslim. Tapi ini urusan nyawa anak bangsa yang melayang di ghairi hak, tanpa sebab yang benar, saudara.
bighairi haq, tanpa sebab yang benar kita mengutuk. Ini urusan nyawa anak bangsa. Siapapun nyawa anak bangsa, apapun agamanya, selama dia bangsa Indonesia, selama dia manusia, tidak boleh dibunuh dengan sia-sia, saudara. Betul? Kita mengutuk baik kasus pembunuhan 6 syuhada di KM 50 atau kasus pembunuhan Brigadir J, kita mengutuk, saudara. Tapi saya prihatin ketika kasus KM 50, ketika kasus Brigadir J, prosesnya begitu luar biasa. Presiden berkali-kali mengeluarkan atensi pernyataan, saudara. Berkali-kali. Menteri-menteri heboh luar biasa. Dibuat tim sus. Sekian puluh polisi diperiksa. Sekian luar biasa penanganannya. Saya mau tanya, penanganan hukum seperti ini bagus atau tidak? Transparan. Diumumkan terus, diupdate terus. Nggak berhenti-berhenti, saudara. Diupdate terus, diumumkan terus. Yang diperiksa banyak, yang jadi tersangkanya banyak. Bagus atau tidak penegakan hukum seperti ini? Bagus atau tidak penegakan hukum seperti ini? Kenapa ketika KM 50 tidak seperti ini, saudara? Apa gara-gara yang meninggal Laskar FPI? Apakah Laskar FPI bukan manusia? Apakah Laskar FPI bukan warga Indonesia? Apakah Laskar FPI tidak punya hak asasi? Saya melihat, ini penilaian saya sebagai rakyat Indonesia. Ada beda penanganan, saudara. Itu lebih serius, ini terlihat lebih serius, terlihat lebih transparan, terlihat lebih sungguh-sungguh. Beda ketika Laskar FPI terlihat lebih eksklusif, saudara. Terlihat banyak hal yang janggal, terlihat banyak hal yang ditutup-tutupi. Penegakan hukumnya bermasalah. Saya mau tanya, sidang kasus KM 50 yang mana 2 orang tersebut divonis bebas, saya mau tanya, adil atau tidak? Jawab yang kompak, adil atau tidak? Kenapa penanganannya beda? Sama-sama rakyat Indonesia. Masya Allah. Kalau begitu jawab yang kompak. Kalau begitu, saudara, penegakan hukum Indonesia sudah adil atau belum? Orang kompak adil atau belum? Orang kencang adil atau belum? Belum adil, saudara. Kenapa kami teriak seperti ini? Kami takut, kami khawatir. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Innama ahlaka man kana qablakum. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Apa yang menghancurkan mereka, kata Rasulullah? Idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi had wa idza saraqa fihimul kabir tarakuh. Kalau ada orang besar yang mencuri, dibiarkan. Ada orang lemah, ditegakkan hukum, saudara. Tumpul ke atas, tajam ke bawah hukumnya, saudara. Saya mau tanya, saat ini di Indonesia, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Hati Nabi kasih warning. Di awal hadis Nabi kasih warning, innama ahlaka man kana qablakum. Itu jadi sebab kehancuran umat-umat sebelum kalian. Hancur gara-gara ketidakadilan. Jangan sampai ini terjadi di bangsa kita, saudara. Karenanya ibadah Allah, itu 3 tuntutan rakyat. Yang pertama, turunkan harga BBM. Setuju? Yang kedua, turunkan harga barang-barang. Setuju? Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, saudara. Setuju? Makanya, saudara, kami akan melanjutkan aksi dengan super damai. Aksi dengan super damai, menggunakan hak konstitusional kita untuk mengemukakan pendapat. Insya Allah pada hari Jumat tanggal 4 November daripada 2022 atau yang dikenal dengan aksi 411 yang akan datang, insya Allah kita akan turun besar-besaran di Jakarta, aksi damai, aksi super damai untuk menyampaikan hak konstitusional agar negara Indonesia dibenahi, saudara. Setuju? 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 Dan kalau memang pemerintah sudah tidak mampu mengurus rakyatnya, lebih baik mundur secara terhormat, saudara. Betul? Betul? Kami bukan makar. Kami nggak pengen makar. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan makar, saudara. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami Asy'ari. Kami Syafi'i. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliil amri. Ijma' kata Imam Nawawi. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun pemimpin zalim, saudara, selama dia masih muslim, haram kita makar, saudara. Haram kita berontak. Ada hadis ancaman dari Nabi. Afala nunabihum bisayf. Sahabat begitu Rasulullah cerita akan datang pemimpin zalim nanti, kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami angkat pedang lawan mereka, ya Rasulullah? Kata Nabi, la ma'aqamu fikumus salah. Jangan,
Gak boleh kalian mengangkat pedang. Hadis sahih dalam Sahih Muslim, saudara. Jangan kalian angkat pedang selama mereka mendirikan sholat. Kata ulama artinya apa? Selama masih muslim, selama nggak kafir kufrun bawah, illa antarau kufran bawah, indakum minallah fihi burhan. Kata Nabi, selama tidak kafir kufur bawah, tidak boleh kita berontak, saudara. Tidak boleh kita angkat senjata, tidak boleh kita berontak, saudara. Tapi meski demikian, bukan berarti kita diam, bukan berarti kita bungkam. Ya, berontak memang tidak boleh, tapi amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib, saudara. Menyampaikan kebenaran hukumnya wajib. Afdalul jihad, kata Nabi, jihad yang paling afdal adalah kalimat haqqin inda sultanin jair, menyampaikan kalimat yang hak di hadapan yang zalim. Terus sampaikan kebenaran, terus sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sampaikan terus supaya keadilan ditegakkan, kezaliman dihilangkan. Apapun yang terjadi, saudara, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, umat Islam tidak boleh mundur untuk menegakkan keadilan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesempatannya umat Islam jawab yang kompak, siap terus bersatu, gerak keras, siap terus kita bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap jaga NKRI, siap ikut komando ulama. Saya mau tanya, kira-kira kalau Indonesia melakukan kezaliman, diamkan atau lawan? Kalau ada pejabat Indonesia yang berbuat zalim, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau Indonesia mau dikuasai oleh komunisme, diamkan atau lawan? Kalau Indonesia ekonominya mau dikuasai oleh kapitalisme, diamkan atau lawan? Kalau tahu-tahu ada di Indonesia mafia kesehatan yang mau merusak kesehatan anak bangsa, diamkan atau lawan? Kalau tahu-tahu di Indonesia ada yang menistakan agama, mau ganggu agama Islam, diamkan atau lawan? Nanti di penjara. Masa bodoh? Jawab yang kompak, masa bodoh? Masa bodoh? Nanti ditangkap, nanti diusir, nanti nggak boleh makan petis lagi. Masa bodoh? Maju terus, yakin, betul, rek terus, semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Hanya terakhir, saudara, kita baca Fatihah dengan niat. Mudah-mudahan saudara Indonesia dijaga oleh Allah. Amin. Dijaga oleh Allah. Amin. Dijadikan negeri yang penuh berkah. Amin. Negeri yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Diberikan keselamatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan ulama-ulama kita, bil khusus imam besar kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan zahir batinnya oleh Allah, dijauhi dari makar-makar musuhnya oleh Allah. Beliau yang masih bebas bersyarat sampai Juni 2024, mudah-mudahan diberikan kebebasan sempurna oleh Allah, diberikan kebebasan sempurna oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Dan doakan terus 6 syuhada yang sudah berjuang berkorban dengan cintanya, saudara. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka syuhadaul akhirah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya, saudara, dijadikan syuhadaul akhirah, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bi ghairi hak, khususnya dalam masalah ini, mudah-mudahan dibongkar oleh Allah taala, dihancurkan oleh Allah taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau ajak semuanya baca sholawat. Siap kita goncangkan sampang dengan sholawat? Siap goncangkan sampang dengan sholawat? Tapi saya mau semua jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Bisa? Oh,
Ini ibu-ibu banyak yang jawab cuma 2, jangan-jangan sisanya kuntilanak kira deh. Bu, Bu, siap jawab yang kompak Bu. Yang jawabnya kompak, insya Allah makin disayang sama suaminya. Jadi istri yang salehah, berkah rumah tangganya. Amin ya Rabbal. Yang janda mudah-mudahan enteng jodoh insya Allah. Doain Babi Aldo biar enteng jodoh insya Allah. Dia lagi cari istri nih. Alhamdulillah, tapi istri keempat kata beliau. Sama-sama. Saya mau coba dulu, saya tes dulu. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Lemes jawabnya. Coba yang kompak. Manusia idolaku manusia panutanku Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siap goncangkan sampang dengan salawat. Siap pancing hujan rahmat Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sama-sama semuanya hadrah boleh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Setuju? Setuju? Hadrah nanti ikuti aba-aba saya, perhatikan. Kalau pas saya suruh berhenti, saya suruh lanjut. Insya ayo semuanya keluarkan suaranya. Maulaya salli wa sallim daiman Maulaya salli Assalamu alaikum ya Rasulullah. Sama-sama jawab yang kompak. Manusia yang sempurna manusia yang mulia sallallahu alaihi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya mau tanya ring Madura, jawab semuanya. Cinta nggak sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Semuanya sama-sama jawab yang kompak. Kita nyatakan cinta sama Rasulullah dari hati yang terdalam sambil bayangkan Rasulullah. Semuanya, aku cinta padamu ya Rasulullah. Aku rindu padamu semuanya. Mau nggak kumpul sama Rasulullah? Mau natap wajahnya Rasulullah? Mau cium tangannya Rasulullah? Semua angkat tangan minta sama Allah dari hati terdalam. Semuanya angkat tangan minta sama Allah. Semuanya. Ku harap kumpul denganmu Nabiullah Muhammad. Ku harap tatap wajahmu sallallahu alaihi maulaya salli wa sallim
Cinta tanpa bukti cinta palsu. Gom bang PHP sakit nggak? Sakitnya di mana? Korban PHP. Cinta tanpa bukti cinta palsu. Makanya para sahabat cinta sama Rasulullah, cinta mereka bukan hanya di mulut, saudara, tapi mereka buktikan cintanya dengan pengorbanan. Semua jadi korbankan untuk Rasulullah. Harta, jiwa, raga, nyawa sekalipun mereka korbankan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya makanya sekali lagi, orang Sampang semuanya cinta sama Rasulullah? Cinta sama Rasulullah? Siap berkorban untuk Rasulullah? Siap berjuang untuk Rasulullah? Siap mati untuk Rasulullah? Siap berkorban untukmu, siap mati untukmu, Sallallahu alaihi Maula. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mau dikabul hajatnya? Mau diangkat derajatnya? Mau diampuni dosanya? Mau dibahagiakan dunia akhiratnya? Angkat tangan semua terakhir, tawassul sama Rasulullah, keluarkan suaranya dari hati. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh, semua keluarkan suaranya semua. Waghfir lana lebih kompak lagi, terakhir semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Rasulullah. Ya wasi'al karami maula ya salli. Salawat, salawat, semua salawat keluarga. Kurang kompak. Ini Maula. Ini Maula. Terakhir semuanya semua.
Semua madu angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal ahadan fina wala minna wala ma'ana shaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna ya Allah mimman khalafa amraka wa 'asak. واقضي لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع من أحبنا فيك وأحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع الحاضرين حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, semuanya minta semua hajatnya kepada Allah Ta'ala. اقضي لنا يا الله حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا يا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب يا الله. ثم إلى أرواح والدينا خصوصا الوالد عبد الرحمن بن العطس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومشايخنا ومشايخ المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jangan ada yang bergerak dulu, kita minta kepada Fadilatul